Ini aplikasi gratis sudah cukup. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini, saya spesifik membahas bagaimana mengedit video menggunakan aplikasi yang ada di handphone. Ya, mengedit video. Saya membedakan antara mengedit video dengan mengedit film. Ya, karena video itu biasanya hanya untuk konten-konten ringan seperti vlog kayak atau tutorial seperti ini. Saya mengatakan ini adalah mengedit video. Tetapi untuk mengedit film, saya tidak rekomendasikan menggunakan aplikasi yang ada di cellphone apapun itu ya. Karena alasannya keterbatasan untuk mengedit. Itu dulu. Nah, di episode kali ini saya spesifik menggunakan aplikasi yang ada di Android untuk mengedit video, misalnya nanti saya akan contohkan yaitu bagaimana cara menggunakannya. Ini sebenarnya untuk yang belum pernah sama sekali menggunakan aplikasi yang ada di Android. Banyak pertanyaan kayak gitu, gimana sih caranya? Kemudian alatnya cuma adanya handphone, ini saya ajarkan. Tetapi again, lagi-lagi saya tidak mengedit video-video atau karya-karya apalagi film saya menggunakan aplikasi yang ada di handphone karena keterbatasan feature yang ada di dalamnya. Jadi ini hanya untuk mengedit apapun ini ya, mereknya apapun namanya aplikasinya itu kalau di Android ataupun di iOS, untuk di smartphone itu memang hanya untuk mengedit yang sifatnya ringan saja. Oke, dan perlu digarisbawahi bahwa setiap karya saya, mayoritas karya saya 90% lebih adalah menggunakan handphone baik itu Android maupun iOS. Merekamnya, syutingnya, video maupun audio. Tetapi mengedit lagi-lagi saya menggunakan PC atau laptop dengan software yang saya sudah jelaskan di beberapa konten sebelumnya. Silahkan di-explore. Ya, dengan aplikasi yang ada di PC itu lebih membuat karyanya lebih keren. Tetapi untuk bisa kita buru-buru mau bikin vlog dan segala macam, kita mungkin masih bisa menggunakan aplikasi yang ada di Android. Ya, jadi perlu disclaimer-nya jelas dulu ya. Oke? Seperti itu. Nah, untuk aplikasi yang saya rekomendasikan sebenarnya banyak sekali. Saya jujur tidak di-endorse oleh para aplikasi ini. Saya membandingkan dengan beberapa merek. Saya tidak sebutkan apa saja yang dibandingkan. Sudah tahu pasti merek-merek yang terkenal ya untuk yang menggunakan Android. Tetapi saya jatuh cinta pada satu merek ini. Lagi-lagi bukan di-endorse ya, yaitu Filmora Go. Apa alasannya saya menggunakan Filmora Go? Karena gini. Yang pertama adalah gratis ya. Artinya ketika sudah gratis kita memang ada versi pro dan versi yang gratis. Tapi yang gratis saja sudah cukup ya. Pertama itu dari sisi aspek harga. Yang kedua, tidak ada watermark walaupun gratis. Ada beberapa yang terkenal juga, saya tidak sebutkan mereknya. Itu pasti ada powered by apa gitu ya. Dan itu mengganggu sekali kalau itu teman-teman jadi ngiklanin merek itu ketimbang mempublish kontennya yang benar-benar bersih atas nama teman-teman sendiri. Jadi saya lebih rekomendasi kedua adalah tidak ada watermark dengan Filmora Go. Kemudian feature-nya cukup banyak ya untuk sekedar mengedit video-video vlog. Maksudnya bukan banyak ya, cukup lah untuk mengedit video vlog. Dan di situ ada juga template-templatenya yang sudah tinggal pakai atau tinggal diedit seperti itu ya. Dan itu pasti teman-teman akan senang ya, karena kalau untuk yang masih pemula ini sangat berguna untuk yang masih belajar. Kemudian juga ada beberapa, memang di konten sebelumnya saya jelaskan itu bagaimana cara mendownload free music. Jadi tapi di Filmora 9 ini, Filmora Go ini sudah ada bawaan musik yang gratis tanpa royalti. Jadi kalau teman-teman upload di YouTube, tidak pada saat monetize tidak terkena royalti bayar royalti atau mungkin tidak bisa dimonetize kalau seandainya itu ada royaltinya. Tetapi lagu-lagu di Filmora atau musik-musik itu tidak ada royalti, jadi royalti free. Jadi seperti itu. Dan ini yang kemudian adalah Filmora Go ini tidak hanya ada di Android saja atau di iOS saja. Jadi saya kenapa menggunakan merek ini, kadang merek tertentu hanya ada di Android saja, sehingga bagaimana bang kalau saya punyanya iOS atau iPhone? Nah nggak bisa. Kalau Filmora 9 ada di iOS dan ada di Android, ada di iPhone, ada di handphone Android. Dan
Kemudian Android-nya support kadang-kadang iOS-nya juga support di versi berapapun yang versi kekinian ya. Karena ada salah satu merek yaitu yang saya tidak sebut mereknya lagi ya. Dia itu emang keren, hampir sama seperti software premium yang ada di PC, tetapi dia hanya bisa disupport di versi 9 Android-nya. Rata-rata kan versi 8 sekarang ya, yang disupport di handphone yang middle kayak gitu. Tapi teman-teman kan rata-rata mungkin masih pemula, masih menggunakan handphone yang dimiliki saat ini masih bukan yang tipikal high-end ya Android-nya atau mungkin device-nya. Karena ada merek tertentu yang bisa digunakan di Android tetapi tidak bisa di semua jenis Android. Ada juga yang bisa di Android, tidak bisa di iPhone. Ya, itulah alasannya. Ya, sorry kepanjangan, tapi ini perlu diketahui kenapa saya memilih Filmora Go sebagai tutorial kali ini. Ya, tapi saya tidak di-endorse. Oke, ini Filmora Go, kita install. Ya, ini free video editor. Lihat ya, free video editor. Yang di iOS juga silahkan di-install. Oke. Filmora Go ya, loading. Kalau mau dibaca-baca and user license agreement or privacy policy bisa dibaca. Oke, kita agree aja. Nah, lihat nih ada gambar keranjang, itu benar ada fitur-fitur tambahan. Tapi yang untuk yang gratis nggak usah beli-beli, sebenarnya sudah bisa. Oke, create new video. Oke, asumsinya teman-teman sebelum mendownload aplikasi ini sudah memiliki stok video. Cara syuting video dengan handphone dan audio seperti apa silahkan dilihat di konten sebelumnya yang ada di channel ini. Anggapnya saya teman-teman sudah punya stok itu ya. Oke, create new video. Oke, kita lihat dulu deh. Nah, itu kayak gini-gini aja sih. Ada Filmora for desktop, ternyata ada juga yang untuk PC. Oke, abaikan ini, kita create new video. Nah, ini ada pilihannya, ada berapa, ada video, ada foto, ada preset, ada Facebook, ada Instagram, ada ya kan, ada Google. Ini silahkan di log on sendiri. Kalau preset ini lebih cenderung kayaknya beli ya. Kita ambil video. Ini ada beberapa video, saya menggunakan video yang sudah ada aja. Ini misalnya slow motion, saya punya stok apa di sini? Oh, saya punya stok lagi di Itali. Sorry agak, ini bukan ria ya. Tapi adanya itu. Saya stoknya ada lagi di Roma. Ya, suaranya agak dilambatin gini agak ini ya. Oke, kalau udah add, tombol add, masuk ada angka 1 ya. Masuk ada angka 1. Kemudian back lagi. Kemudian back lagi video. Saya punya stok ini. Ini saya buka, baru harus dipencet add ya, add, baru dia ada 2. Kita play dulu apa sih ini videonya. Nah, ini video-video kayak jalan-jalan saya. Oke, anggap aja kita punya 2 video. Oke, skip, next, loading. Nah, ini ada 2 video kan teman-teman ya. Ini untuk yang masih pemula banget, ini bisa lihat tipsnya atau apa gitu, ikutin ya. Oke, gitu, tip musik, favorit musik bahasa Inggrisnya, sorry ya. Oke, transisinya seperti apa? Oke, clip ratio ini nanti kita kasih tahu. Oke, edit tools ini nanti. Oke, tour arrange. Oke, udah ya, berarti udah tahu ya. Ini abaikan yang tadi notifikasi bawaan screen. Selanjutnya, ini ada beberapa contohnya themes-nya itu nih oke aja. Misalnya tahun ini, tapi sebenarnya ini tema ini kalau harus bisa dimodifikasi ya. Saya sih nggak rekomendasiin dengan tema karena rata-rata kayak gini nih. Kita coba ya. Ya, asik. Ada juga kayak gini. Asik. Ada banyak, silahkan dipilih ya temanya. Nanti tinggal sesuaikan, edit. Jadi kayak gini ya. Love. Ya kayak gitu. Ini salah satu benefit menggunakan ini aplikasi gratis, udah cukup. Ya. Seperti itu. Oke, kencang amat ini. Ya, tapi ini jadinya kalau tema kayak gini, saya tidak rekomendasikan menggunakan tema ya, themes ya. Non. Kembali lagi. Oke. Oke, gitu dulu. Kemudian musik. Nah,
Kita buka, kalau sudah tombol merah di kiri bawah, di play, dipencet. Nah ini ada preset, ada downloaded. Ini tergantung ya, ini sisakan seperti yang tadi mau pilih yang mana. Bisa kita pilih yang ini. Ya. Oke. Oke lah, anggap aja oke. Ini udah masuk, jadi kalau di play. Nih, gede banget ya musiknya, nanti saya ajarin. Oke, abaikan dulu. Oke dulu, musiknya udah dipilih. Kalau udah selesai perlu musik. Transisi, ini transisi adalah antara dua video ini, 1 dan 2. Transisi. Ini banyak sekali sih, ini suka-suka sih. Karena ini kan untuk video-video ringan, bukan film. Saya tidak rekomendasi ini untuk film. Ya. Pixelate, gantinya pindah. Black and white, oh kurang keren. VCI, yes, oke. Expansion, gede-gede, bus. Nah ini saya suka ini. Ya silakan dipilih, itu transisi untuk perpindahan antara dua video. Oke, anggap aja itu dulu. Transisi sudah, itu nanti rasio atau crop itu nanti saya jelaskan. Nah itu ibaratnya kita udah pilih musik, baru kita pilih edit tools. Nah keluar semua. Ini ada misalnya kayak mau dipotong-potong, trim clip, crop itu ya. Kalau trim itu artinya durasinya 10 detik jadi 5 detik itu trim, gunting. Tapi kalau crop misalnya lebarnya segini jadi segini gitu kan, jadi lebih kecil, nah itu crop. Nah ini subtitle. Subtitle ini kita coba misalnya ini. Tambah. Misalnya apa? Jalan, yuk gitu ya. Ya ini suka-suka ya. Ini kayak gitu. Ini hurufnya. Misalnya mau ini. Just. Misalnya suka ini. Tuh pilih-pilih silahkan. Ya. Namanya kalau template kurang bisa digituin kan. Nah warna. Oh warnanya saya sukanya apa? Multivi apa? Oh udah simple aja. Misalnya merah. Jangan merah jelek. Misalnya kuning. Oke. Jalan yuk. Ya. Terus kalau udah tulisannya kayak gitu, kita buat maunya seperti apa efeknya? Iya, kayak Star Wars. Kayak glitch, iya, bisa kayak gitu, flash, seret gitu. Yang glitch aja ya, saya suka glitch. Oke, ini bisa digedein. Ya. Kalau mau diedit lagi, klik 2 kali. Ada klik aja tulisannya. Oke lagi, gitu ya. Paham? Oke. Kalau udah oke aja dulu. Nanti kalau geser-geser suka-suka teman-teman ya. Anggap aja seperti itu. Oh ternyata videonya kepanjangan nih, nggak perlu semuanya. Oke, trim clip. Ya, kita geser, potong. Nah itu di trim. Oke. Dari mana mau dipakai? Misalnya dari sini. Dari sini deh. Sampai sini aja. Misalnya ini. Ya zip. Ini aja. Kurang keren. Ya, ini lagi di Roma ya teman-teman ya. Nah misalnya seperti ini, oke, cukup. Itu untuk potong. Masih ada suara itunya burungnya ya. Ntar dulu. Oke, habis itu misalnya crop. Nggak suka nih ada yang terkelebaran atas, bisa digeret. Bisa di apa nih? Gimana nih? Diginiin. Bisa digedein nih. Model cropnya gini, gedein dikit gitu ya. Ya di pinch 2 jari ya. Oke. Nah, terus misalnya picture in subtitle ini picture in picture, misalnya teman-teman ada gambar foto, saya nggak praktekkan di sini ya karena nanti foto saya kebuka semua dong. Misalnya di atas jalan U ini mau dikasih gambar apa, bisa dari picture in picture. PIP itu picture in picture. Oke aja dulu. Nah ini voice over. Nah voice over ini misalnya kayak saya ngasih suara gitu. Halo apa kabar gini. Kayak misalnya gitu. Misalnya kita tes ya. Saya menggunakan mic yang ini aja deh. Halo apa kabar, kita jalan-jalan yuk. Sekarang saya ada di Roma. Bisa kayak gitu ya, aneh banget ya. Ya ini contoh. Oke, kita dengerin. Halo apa kabar, kita jalan-jalan yuk. Sekarang saya ada di Roma. Bisa kayak gitu ya, aneh banget ya. Oke, anggap aja gitu dulu. Ini contoh. Oke. Ya, voice over itu adalah dubbing ya atau narasi di atasnya. Nah, ini baru audio mixer. Ya, ini untuk yang paling kiri adalah suara bawaan video, kita kecilin. Aslinya ada suara kuak burung gitu. Nah, ini musik ini adalah suara background musik tadi. Kemudian dikecilin dikit, jangan gede-gede, baru ini suara dialog yang narasi. Mau seperti apa? Kita coba. Halo, apa kabar? Kita jalan-jalan yuk. Sekarang saya ada di Roma. Bisa kayak gitu ya. Oke, musiknya kita naikin.
Halo, apa kabar? Oh, musiknya hilang. Sekarang saya ada di Nggak nongol. Ya mungkin inilah kelemahan dari handphone. Tadi udah dipilih loh musiknya. Oke dulu lah. Oke. Kalau udah filter, mau kayak gimana gambarnya, preset, set. Jangan lebay-lebay ya teman-teman. Misalnya ini aja deh. Silakan dipilih suka-sukanya yang mana, tapi kadang-kadang jangan suka over. Nah ini jangan terlalu keras, bisa diatur. Ya, yang di kiri itu bisa dimainin. Segini aja. Oke. Atau kalau mau pakai semua nih apply all digeser ya. Ini apply all. Jadi semua video yang tadi kita kasih ini. Anggap aja kita kasih ya. Oke. Kemudian filter udah, overlay. Nah ini overlay hampir sama sama picture in picture, cuma sifatnya adalah video misalnya, atau mungkin efek sih. Misalnya bokeh satu. Halo, apa kabar? Kita jalan-jalan Tuh yuk. bisa digituin. Sekarang saya Tapi ada jangan di lebay. Roma. Pilih mana yang paling sesuai. Gitu. Ya, jangan kayak gini nih, tiba-tiba ada salju di Roma pada saat summer. Oh, misalnya mau efek kayak gini. Oke, overlaynya kayak gitu. Nah, itu tadi subtitle, kemudian ini hampir sama sih ini elements. Elements itu biasanya kayak tambah-tambah tuh. Misalnya ini, love. Ya ampun. Tuh ini. Iya, keren. Oke. Saya ada di Roma. Sampai situ. Titles ini sebenarnya sih Halo, apa kabar? Kita jalan-jalan yuk. Sekarang saya bisa ada kayak di tadi sih. Roma. Bisa tadi pakai tulisan gitu atau pakai title semua, saya kayak enggak deh. Cancel aja yang ini titlesnya. Halo, apa kabar? Kecepatannya misalnya ini mau dicepetin berapa, atau bisa ditepetin atau faster lebih 4 kali. Iya, ngebut yoi. Tapi saya normal aja. Gitu ya. To speed. Kemudian rotasi standar ya. Ini adjust. Oh nggak puas nih warna-warna yang udah dari tadi filter, ya silahkan dimainkan brightness apapun itu bisa dulu naik turun ya, sekebutuhan dan itu. Tapi nanti teknik-teknik pewarnaan itu ada khusus sendiri ya kontennya, ini cuma menggunakan yang handphone. Oke aja dulu. Kalau udah, nah ini udah nggak usah. Kalau nggak suka ya di itu klik manage. Manage itu cuma untuk lihat tools yang ada di sini. Oke kalau udah ya kita lihat. Musiknya hilang ya teman-teman ya. Kita kasih musik. Kok nggak ada sih musiknya? Loh mana musiknya? Nah ini suka kayak gini. Kalau ini tuh. Ini kita hapus deh. Ulang lagi kita pilih musiknya. Suka kayak gitu teman-teman. Yang ini. Oke. Baru kita mainkan. Asik. Ya ini gambarnya ngasar aja ya ngeditnya tuh, keren kan? Oke, musiknya lagi gedean, masih kita edit lagi, edit tools, kemudian tadi di mana? Audio mixer, musiknya turunin coy. Jadi enak. Tuh voice overnya hilang, suka ngawur gitu kalau pakai handphone. Oke. Voice over hilang teman-teman. Ulang lagi. Halo, sekarang kita jalan-jalan yuk keliling Eropa. Oke, kita coba. Halo, sekarang kita jalan-jalan yuk keliling Eropa. Oke, masuk. Kita play semua. Halo, sekarang kita jalan-jalan. Nanti kalau untuk praktek sendiri jangan ngasal ya. Benar-benar dipikirin ini cuma contoh cepet-cepet aja. Oh, musiknya selalu kayak gitu deh. Nggak kedengeran jadinya si video ininya. Oh, klip 2 nya emang harus diatur. Mungkin audio mixer. Jadi ini dinaikin. Oh, gitu. Saya tadi salah, maaf. Oke, kita coba. Halo, sekarang kita jalan-jalan yuk keliling Eropa. Halo, sekarang kita lagi ada di mana nih, Ramos? Asik. Ya musiknya jangan terlalu besar-besar ya. Ini saya contoh aja. Kalau udah mau kelar, udah selesai, rasio atau crop. Nah, ini adalah biasanya 16:9. Tapi kalau mau kelihatan, misalnya bisa diatur ya. 16:9. 21:9 ini. 1:1. Instagram bisa digituin. Oh, 16:9 gitu. Set. Nah, ini kayak saya bikin kayak gini ya, biar keren. Add frame. Apa nih? Nggak ada. Blurnya nggak ada. Nggak udah, ini aja. 16:9. 16:9. 21:9, sorry.
Kira-kira begitu ya teman-teman. Kalau sudah, tinggal di save. Tunggu dah tuh. Inilah kalau seandainya menggunakan handphone itu lama ngeditnya. Tapi nggak apa-apa. Ini perjuangan. Teman-teman dengan hanya bermodalkan gadget Android kayak gini, ini cuma Xiaomi saya pakainya. Nggak mahal teman-teman, maksudnya yang biasa orang pakai ya. Saya tidak mengajarkan menggunakan iPhone supaya semua bisa pakai belajar. Memang ada perjuangan gitu, makanya disinilah konten kreator itu memang kerja keras, syutingnya capek, merekamnya capek, ngeditnya capek, belum nguploadnya bandwidth lagi. Jadi kita harus benar-benar fully respect kepada para konten kreator karena prosesnya itu benar-benar tidak segampang itu teman-teman. Oke? Sudah 99%. Dung 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 dung. Ya, 2 kali kerja doi. Ya. Kalau udah kita lihat preview dulu. Set. Asik previewnya. Jalan-jalan yuk keliling Eropa. Ngasal loh tadi bikinnya. Tapi kayaknya keren-keren aja ya. Nah, musiknya masih gedean. Nanti teman-teman kalau praktek sendiri disesuaikan ya. Kalau udah selesai, udah puas. Nah inilah keuntungan berikutnya yang tadi belum saya sebutkan adalah bisa langsung share ke sosial media. Nanti ada misalnya kayak misalnya mau ke Instagram tuh gitu. Instagram asal ada aplikasi ya. Kalau ada Instagram, YouTube, Facebook, Vimeo, WhatsApp gitu, kalau harus ada aplikasinya di sini. Nah kebetulan saya sudah log on ke Entrimo, kemudian saya menggunakan YouTube aja, gitu. Atau bisa juga save to camera roll. Kalau seandainya nggak mau upload, bisa juga save to camera roll, silahkan. Nanti langsung disimpan ke galeri yang ada di handphone. Tapi kalau langsung mau upload, oke puas, langsung buru-buru biar cepet tayang karena ini ngevlog. Oke, YouTube udah connect. Tadi saya punya aplikasi YouTube di sini, langsung kebuka kayak gini teman-teman. Ya. Tuh Entrimo judulnya apa, deskripsinya apa, mau langsung public, langsung itu atau apa langsung kirim. Tapi karena ini contoh saya tidak akan publish teman-teman di Entrimo ya. Oke, itu dulu. Semoga teman-teman di sini cukup puas ya dengan penjelasan saya karena yang saya ajarkan di sini saya nggak bisa bilang untuk mengajarkan ya. Yang saya bagikan di sini adalah sesuatu yang sifatnya semoga bermanfaat untuk yang teman-teman masih belajar. Kalau untuk yang sudah gape, udah itu mohon maaf. Jadi jangan sampai ini gitu doang aja dia. Banyak sekali orang-orang yang masih butuh diajarin karena mungkin baru punya handphone, baru punya kesempatan bikin karya. Semoga konten-konten kami ini bermanfaat bagi mereka sinias-sinias baru nanti bisa bermunculan. Siapa tahu dengan seperti ini nanti akan melahirkan sinias-sinias hebat atas nama Indonesia. Orang Indonesia punya sinias hebat berawal dari karya-karya sederhana seperti ini. Oke? Jangan lupa like dan subscribe karena di channel ini banyak banget informasi tentang tips film, bahkan banyak sekali yang menggunakan handphone. Tapi tidak cuma tentang tips film, ada juga tips ngomong bareng pakar, musisi, artis, orang terkenal, kemudian juga banyaklah tutorial-tutorial yang lain selain bukan cuma tips film lah, belebet ngomongnya. Ya. Kenapa harus subscribe supaya dapat notifikasi, dan kalau ada komentar, ada yang mau bertanya, silakan komentar, tapi komentarnya yang baik-baik karena kita semua dilindungi undang-undang ITE. Dan jangan sampai kita mencontohkan adik-adik kita yang melihat komentar kita di YouTube masih kecil-kecil tuh, kita ajarkan komentar-komentar yang tidak baik itu tidak bagus. Ajarkan kebaikan untuk semua orang dari hal kecil seperti itu, yaitu komentar yang baik. Kalau komentarnya memang enak atau saya juga punya waktu, pasti saya balas kok, saya ajarkan atau saya bagikan lah, bukan ajarkan, kalimat saya salah. Saya bagikan pengalaman saya kepada teman-teman. Nanti mungkin teman-teman lebih jago dari saya cuma membagikan pengalaman saja. Begitu ya. Banyak, silakan dieksplor konten-konten yang ada di sini, dan nanti ada beberapa konten berikutnya bagaimana cara syuting, bagaimana cara merekam audio yang baik, bagaimana bikin film dengan handphone, bagaimana mengedit dengan hasil-hasil dari rekaman handphone kemudian menjadi seperti film. Itu banyak sekali. Yang ada saya ajarkan hari ini adalah yang menggunakan untuk vlog ya. Saya tidak rekomendasikan untuk membuat film. Ya, kalau mengedit video vlog kayak gitu-gitu silakan menggunakan aplikasi sederhana. Tapi kalau untuk film, please menggunakan PC karena film itu bagi saya adalah tingkatannya paling tinggi, yaitu menggunakan teknik-teknik dan detail-detail khusus yang perlu diperhatikan. Walaupun kita menggunakan gear yang menggunakan handphone sekalipun, juga banyak teknik-teknik pada saat syuting, bahkan saat editing, dan pada saat nanti launching. Banyak sekali kayak gitu, nanti saya akan jelaskan satu persatu di channel ini gitu ya. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau emang ini dirasa baik,
silahkan bagikan ke teman-teman yang lain supaya ilmu ini bisa tidak berhenti di Anda. Ada pahalanya juga, amin insya Allah. Ya, karena tips film kali ini sebenarnya adalah bagian dari sharing is caring, dan sharing is caring memiliki sebuah tagline yaitu bagikan yang baik dan buang yang